Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Aapan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini kita akan sama-sama belajar membedah soal-soal materi PAI semester 1, etos kerja, seumpul iman, hukum tajwid, dan perilaku poya-poya. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Syekh Ali Jabir merupakan ulama dan pendakwah kelahiran Madinah, Arab Saudi yang berkewarganegaraan Indonesia. Selain ulama, ternyata beliau juga adalah seorang pengusaha sukses dalam bidang properti sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nilai keteladanan yang dapat dipetik dari kisah tokoh tersebut adalah: A. Kreatif, B. Religius, C. Inovatif, D. Kerjasama, E. Etos kerja. Jawaban yang tepatnya adalah, kita lihat keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Syekh Ali Jabir. Selain daripada ulama dan pendakwah, beliau juga ternyata seorang pengusaha sukses dalam bidang properti. Maka yang tepat jawabannya adalah etos kerja, E. Ya, lihat dari kerja keras dari segi usahanya, pekerjaannya. Karena disesuaikan dengan sabda Rasulullah, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya sendiri. Ya. Jadi jawabannya adalah E, etos kerja. Kita lanjut, nomor 2. Bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan keluarga termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji memberikan pahala bagi hambanya yang bekerja keras dengan ikhlas. Berikut ini yang termasuk perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya dan penuh semangat. B. Selalu berkonsultasi dengan para ahli dalam menyelesaikan pekerjaan. C. Menggunakan bantuan media sosial untuk bekerja mencari nafkah. D. Belajar sepanjang malam untuk menghadapi ujian besok. E. Bekerja tanpa memperhatikan kesehatan fisik. Nah, jawaban yang tepat perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari adalah, kalian harus ingat di sini bekerja kerasnya mencari nafkah ya untuk kehidupan keluarga. Berarti jawaban yang tepat adalah apa? Ya, jawabannya adalah B. Selalu berkonsultasi dengan para ahli dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau jawaban A, mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya dan penuh semangat, itu termasuknya kehidupan sehari-hari tapi bukan untuk mencari nafkah. Begitupun C, D, dan juga E itu bukan untuk mencari nafkah. Kalau C, mencari nafkahnya itu menggunakan bantuan media sosial, berarti bukan termasuk perilaku yang sangat kerja keras. Kalau D itu jelas salah. Yang E, apalagi bekerja tanpa memperhatikan kesehatan fisik. Jadi yang tepat adalah selalu berkonsultasi dengan para ahli dalam menyelesaikan pekerjaan. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 3. Agar bacaan baik dan benar ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim wajib hukumnya belajar ilmu tajwid dan wajib pula mengamalkannya ketika membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Qurannya baik dan benar. Apa hukum tajwidnya pada lafaz berikut ini? Wasa'a sabila. A. Mad jaiz munfasil, B. Mad arid lisukun, C. Mad lain, D. Mad wajib muttasil. Jawabannya, kalau A mad jaiz munfasil, di sini wasa'a sabila ini tidak ada mad jaiz munfasil. Karena wasa'a itu berkumpulnya mad sama hamzah dalam satu kalimat. Sedangkan mad jaiz munfasil itu harus terpisah dua kalimat. Jadi jawaban A tidak termasuk. Jawaban B, mad arid lisukun,
Ini juga sabila, bukan termasuk mad arid li sukun, tetapi mad iwad la, karena ada tanwin fathah di akhir kalimat. Sedangkan jawaban C, mad lain, ini juga tidak termasuk dikatakan mad lain. Bila, bi ada iya mati sebelum harakat kasroh, itu bukan mad lain tapi mad tobi'i. Kalau mad lain, iya mati sebelum harakat patah, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena berkumpulnya huruf mad dan juga hamzah dalam satu kalimat, ya. Kita lanjutkan. Begitupun jawabannya E, mad silah tawilah itu tidak termasuk. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah yang ke-9 ayat 48, ditegaskan bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, yaitu kebenaran. Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A, zat yang menurunkan, B, hak dalam kandungannya, C, cara turunnya, D, yang mengantarnya turun, E, penafsiran manusia atas Al-Quran. Di sini sangat jelas, kalian perhatikan ada kata kecuali. Kecuali, ya. Hak kebenaran. Kebenaran meliputi dari ditegaskannya di dalam surat Al-Ma'idah tentang kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kecuali. Kalau A, B, C, D itu jawabannya sangat benar. Kecuali E, ya. Jadi jawabannya adalah E, penafsiran manusia atas Al-Quran. Kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan baik-baik. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang berikut ini. Yang merupakan bukti ajaran Islam bersifat universal adalah A, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya, B, ajarannya mudah dilakukan untuk seluruh golongan manusia, C, setiap orang berhak menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain, D, memperluas peluang manusia untuk masuk surga, E, tidak ada syarat ketentuan untuk melaksanakan ajaran Islam. Nah, jawaban yang tepat adalah ini bukti ajaran Islam bersifat universal. Universal itu apa? Kulli. Apa itu kulli? Umum, sifatnya menyeluruh. Ya. Jadi dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran ini memelihara, mengukuhkan prinsip ajaran yang bersifat universal. Apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Ajarannya mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia. Itu ya. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Perhatikan baik-baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Al-hadis di atas menjelaskan tentang apa? A, mencari nafkah, B, mencari rizki, C, mencari ilmu, D, mengamalkan ilmu, E, larangan mencari ilmu. Jawaban yang tepat adalah, kita lihat soal lagi, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi umat muslim. Jadi jawaban yang tepat adalah mencari ilmu. Jawabannya adalah C, mencari ilmu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan
dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan pastabikul khairat adalah: A. Kurangnya ilmu untuk memahami isi Al-Quran. B. Merasa diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat. C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten. D. Merasa cukup dengan amal yang dilakukan. E. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Nah, jadi di sini berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan pastabikul khairat. Pastabikul khairat itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang bukan. Nah, ini ada bahasa yang bukan merupakan hambatan. Jadi jawaban yang tepat adalah kira-kira apa? Ya, jawabannya yang betul adalah B. Ya, jawaban yang betul adalah B. Merasa diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat. Gitu. Ini adalah merupakan hambatan dalam menerapkan pastabikul khairat. Kalau yang lain bukan hambatan. Ya, baik. Itu soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya bagi seorang muslim. Etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi ada tujuan mulia, yakni A. Mencapai pangkat tertinggi. B. Memperoleh harta yang melimpah. C. Sebagai bagian ibadah kepada Allah. D. Dimuliakan oleh masyarakat. E. Mendapatkan ketenangan hidup. Nah, di sini merupakan etos kerja ya. Selain daripada tujuan memenuhi kebutuhan hidup di duniawi, tetapi memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu apa? Jawabannya kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah C. Sebagai bagian ibadah kepada Allah. Jadi etos kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup di duniawi, kita juga memiliki tujuan mulia, yakni bekerja untuk pencapaian bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 9. Bekerja keras merupakan perilaku mulia yang harus dilakukan setiap di antara tujuan bekerja dalam Islam adalah menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur. Kemungkaran tersebut adalah, apa itu kemungkaran? Kemungkaran itu berbuat hal-hal yang tidak baik. Apabila manusia posisinya seseorang yang sedang menganggur, itu akan menyebabkan salah satu kemungkaran, hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Apa jawabannya? A. Memiliki cita-cita yang terlalu tinggi. B. Rasa malas dan berpangku tangan. C. Sulit membedakan antara kebaikan dan keburukan. D. Mendapatkan sumbangan dari orang lain. E. Tergerak untuk memperbanyak ibadah. Apa jawabannya? Ketika manusia, seseorang yang menganggur, maka hal kemungkaran akan terjadi. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. Sulit membedakan antara kebaikan dan keburukan. Terkadang orang yang menganggur, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan akan menghalalkan segala cara agar dapat memiliki sesuatu. Itu ya, akan menghalalkan segala cara. Jadi jawabannya adalah C. Itu. Kemudian nomor 10. Seandainya Allah menghendaki
niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia memiliki nasib berbeda-beda. B. Agar dapat berlomba dalam kebaikan. C. Terciptanya kehidupan baru di bumi. D. Memperluas kewenangan manusia dalam mengolah bumi. E. Semua manusia dikendalikan oleh takdir. Oke, jawaban hikmah yang dapat diambil dari umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad, jikalau seandainya Allah menghendaki akan dijadikan satu umat saja, tetapi ini tidak dikehendaki oleh Allah, maka ini hikmah yang dapat diambil adalah apa? Nah, baik, jawabannya adalah E. Semua manusia dikendalikan oleh takdir. Jawabannya adalah E. Baik, itu soal nomor 10. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa bagikan, share ke teman-teman kalian agar mereka mengetahui informasi yang akurat mengenai pembedahan soal ini. Kita lanjut ke nomor 11. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Membacanya bernilai ibadah, bahkan membacanya juga harus sesuai aturan, hingga benar-benar membacanya sesuai tajwid dan makhorijul hurufnya. Di antara hukum tajwid ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu adalah A. Ijhar, ikhfa, dan gunnah. B. Idgham, iklab, dan magtobi'i. C. Madsilah, ikhfa, gunnah, dan iklab. D. Gunnah, mad badal, ikhfa, dan mad tamkin. E. Ijhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Jawabannya adalah hukum tajwid dari hukum nun mati dan tanwin itu adalah ada 4, yaitu ijhar, ikhfa, idgham, dan juga iklab. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kalau ada mad tobi'i, mad silah, atau mad badal, itu termasuk bukan hukum nun mati, tapi hukum mad. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah E. Ijhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah A. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. B. Mempercayai setengah hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. D. Mempercayai dengan hati, menolak dengan ucapan, dan membuktikan dengan perbuatan. E. Mempercayai dengan hati, menyangkal dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, di sini soalnya adalah yang merupakan pengertian dari iman adalah, jawaban yang tepat adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tasdikun bil qalbi, itu wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan.
Itu adalah pengertian dari iman. Jadi jawabannya adalah C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Perhatikan poin-poin di bawah ini. 1. Memberikan kemudahan masuk surga. 2. Terbebas dari kebinasaan. 3. Dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. 4. Diangkat derajatnya oleh Allah. 5. Memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. 6. Mendapat cemoohan dari orang. 7. Mendapatkan kehinaan. Di atas ini adalah merupakan kedudukan orang yang menuntut ilmu, kecuali A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 4 dan 5, D. 5 saja, E. 6 dan 7. Nah, kira-kira mana nih? Jadi ini merupakan kedudukan orang yang menuntut ilmu ini akan seperti apa? Kecuali ya, ada kata kecuali. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan kemudahan masuk surga. Jelas nomor 1. Orang yang menuntut ilmu terbebas dari kebinasaan. Itu benar. Nomor 3. Orang yang menuntut ilmu akan dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Betul. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, itu pasti. Orang yang berilmu memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ya, itu jawaban yang tepat. Orang yang berilmu mendapat cemoohan dari orang. Ini salah. Dan orang yang berilmu mendapatkan kehinaan. Ini juga pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah 6 dan 7. Jawabannya adalah E. 6 dan 7. Mendapat cemoohan dari orang, mendapatkan kehinaan. Ini ada kata kecuali. Kita lanjutkan ke nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, perhatikan. Nomor 1. Maman hanya mengerjakan sholat jamaah saat berada di sekolah, saat dilihat oleh guru dan teman-temannya. Nomor 2. Mimin selalu berbuat baik, berkata jujur, tetapi tidak pernah sholat. Nomor 3. Mumun senantiasa mendirikan sholat, berkata baik, dan rajin bersedekah. Nomor 4. Memen selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. Nomor 5. Momon adalah ketua rohis di sekolah, tetapi saat di rumah sering berbohong kepada orang tuanya. Nah, dari pernyataan tersebut, yang perilakunya selaras dengan iman, Islam, dan ihsan adalah, kira-kira apa? Yang benar-benar baik sesuai iman, Islam, dan ihsan adalah A. Mimin dan Maman, B. Maman dan Mumun, C. Mumun dan Memen, D. Memen dan Momon, E. Memen dan Maman. Jawaban yang tepat adalah perilaku yang sesuai dengan perbuatan iman ihsan, yaitu Mumun senantiasa mendirikan sholat, berkata baik, dan rajin bersedekah. Memen selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. Jadi yang berperilaku iman, Islam, serta ihsan adalah Mumun dan Memen. Jawabannya adalah C. Mumun dan Memen. Mumun dan Memen. Kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan baik-baik. Qiyaman wa qu'uda. Lafaz yang digaris bawahi pada kalimat di atas memiliki hukum tajwid, yaitu A. Izhar, B. Idgham bila gunnah, C. Ikhfa, D. Idgham bi gunnah, E. Mad tobi'i. Yang digaris bawahi, mawa tanwin bertemu dengan huruf waw
dibacanya dimasukkan. Mawa, maka ini disebutnya adalah ya idgham bi gunnah. Ini bukan ijhar, bukan idgham bila guna, bukan ikhfa, bukan juga mad tabi'i, melainkan idgham bi gunnah. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf waw, dibacanya dimasukkan. Jadi jawaban yang tepat adalah idgham bi gunnah. Lanjut part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih.